Bapak Ibu Guru yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Setu, yaitu Bapak Asep Suwarno STMPD, kemudian yang kami hormati Wakil Kurikulum Bapak Khairuddin dan Bapak Ibu Guru hebat yang pada saat ini alhamdulillah bisa bergabung dalam kegiatan seminar budaya positif pendidikan guru penggerak yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu tanggal 16 Agustus 2024. Mengawali kegiatan kita hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Setu sebagai support system pendidikan guru penggerak, yaitu Bapak Asep Suwarno STMPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan terima kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini kita bisa dipertemukan di ruang ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, ya, tidak dalam segala apapun, dan tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas kewajiban kita sebagai tenaga pengajar, khususnya di SMK Negeri 2 Setu. Salawat dan salam tak lupa mudah-mudahan terlimpah curah kepada guru kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para nabi dan sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yang saya sampaikan, terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan dari Budian yang dalam hal ini akan melaksanakan seminar atau berbagi praktik baik, diseminasi terkait kegiatan yang diikuti oleh teman kita. Jadi kegiatan kita alhamdulillah ya, jadi teman-teman kita itu ada 2 orang yang saat ini sedang mengikuti pelatihan, ya. Hari ini kebagian dia, nanti insya Allah tanggal 26 mudah-mudahan bisa hadir lagi teman kita mandiri untuk ke Bumida, ya, untuk sosialisasi diseminasi, ya. Ada hal penting dari kata kunci dari Ibu Dian disampaikan, yang saya dengan tolak untuk menumbuhkan budaya positif. Jadi ini ya mudah-mudahan tidak hanya sekedar wacana, ya, hanya sekedar angin lalu, tapi betul-betul, ya, budaya positif ini nanti bisa terus menular, ya, dan menjadi budaya yang betul-betul bisa berkelanjutan, tidak hanya hari ini dan menular ke teman-teman semua. Ya, jadi harapannya ke depan begitu. Jadi ada pertemuan baru, wawasan baru, pengetahuan baru, kita berbagi dengan teman-teman dan kita kembangkan. Apalagi kalau kita melihat ke tujuan dari P5 itu, ya. Mudah-mudahan dari P5 tadi, ya, dari mulai beriman dan bertakwa, mandiri, gotong royong dan seterusnya, itu betul-betul nanti bisa diimplementasikan di dalam keseharian kita. Ya, kita harus jadi model buat anak-anak kita, ya. Dan jangan sampai anak-anak kita didorong untuk mengimplementasikan P5, tapi kita sendiri tidak bisa. Anak didorong disuruh budaya positif, kita sendiri tidak siap untuk melakukan budaya positif tadi. Jadi mari kita mulai dari diri kita dulu, ya, awal dari diri kita, sejauh mana sih budaya positif yang bisa kita lakukan dan kita kembangkan dan kita implementasikan, baik untuk diri kita dan anak-anak kita, ya. Nah itu mungkin intinya, ya. Mudah-mudahan kita doakan, ya, Bu Mina yang sedang melaksanakan kegiatan pelatihan ini diberikan kemudahan kelancaran, dan kita pun, ya, sedikit banyak bisa menimba, ya, berbagi sharing pengalaman dari teman-teman yang sudah mendapat kesempatan lebih dahulu mengikuti pelatihan ini. Itu saja, selamat mengikuti kegiatan, ya. Mohon maaf apabila mungkin tempatnya yang kita fasilitasi oleh sekolah memang segini adanya, tapi tetap kita berupaya
akan berupaya terus-menerus dan sekemampuan sekolah agar ya tadi potensi kompetensi teman-teman bisa lebih meningkat. Demikian yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Buciku yang telah memberikan pengarahan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, kita masuk kepada acara ini yaitu destinasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Dian Sakandi. Oke, Bapak Ibu guru, baiklah ya, saya sendiri sebenarnya. Baiklah Bapak Ibu guru, sebelum kita masuk ke dalam acara atau pemaparan materi kita pada hari ini, belum terasa manis kalau kita tidak dimulai dengan SBQ. Semangat? Oke, semangat. Saya mohon izin kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat untuk berdiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru. Mungkin kita hari santai, tapi pasti kan, insya Allah ilmu yang kita dapat hari ini menjadi keberkahan untuk kita semua ya. Bapak Ibu guru, kita mulai SBQ-nya. Kalau saya bilang, ya, smart teacher. Nanti Bapak Ibu ngomongnya apa? I'm ready. Siap? Siap. Kemudian yang kedua, kalau saya bilang tepuk. Selamat pagi. Berarti Bapak Ibu guru tepuknya berapa? 2 kali. Kalau saya bilang tepuk selamat siang, berarti tepuknya berapa kali? 3 kali. Tapi kalau saya bilang selamat malam, Bapak Ibu guru tepuk setengah. Coba saya sekarang bisa tepuk sebentar. Bisa ketahuan Bapak Ibu guru. Jadi kalau misalnya tepuk ya, selamat pagi tepuk 2 kali. Selamat siang berarti tepuknya 3 kali. Kalau misalnya selamat malam berarti Bapak Ibu guru tepuk setengah. Tapi kalau saya bilang tepuk 3 kali, Bapak Ibu guru nggak usah pakai tepuk tangan. Oke? Mungkin bisa kita mulai? Bisa? Ya. Jadi kalau misalnya saya bilang tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, ya. Kalau pagi 2 kali, kalau siang 3 kali, kalau malam berarti tepuk setengah. Kalau saya bilang tepuk 3 kali berarti Bapak Ibu guru tidak usah bertepuk tangan, ya kan? Cukup senyum saja. Oke, bisa kita mulai? Smart teacher. Smart teacher. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ya, saya belum bagus berdiri. Kalau kita sudah ada ya. Oke, kita ulang coba sekali lagi. Kita fokus konsentrasi. Ya. Smart teacher. Smart teacher. Tepuk 3 kali. Iya, kok terus mau tepuk tangan ya. Selamat malam. Ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat 3 kali. Iya, oke, kita tepuk tangan buat Bapak Ibu guru hebat. Oke, kami perkenalkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sudah segar? Semangat? Semangat pastinya ya. Baiklah Bapak Ibu guru, kita mulai kepada materi kita pada hari ini tentang budaya positif. Ya, jadi perkenalkan terlebih dahulu. Ini adalah fasilitator saya, Ibu Risma Rahmawati Yusuf, MPD. Kemudian mungkin Bapak Ibu guru pernah kemarin sudah di sini udah P2, P3, sudah pernah bertemu dengan pengajar praktik saya yaitu Ibu Sekarsari Sunario Putri, MPD. Kemudian calon guru penggerak yaitu saya sendiri Ibu Dian Sakandi, SPD. Nah, Bapak Ibu guru, kita masuk dalam rangkaian budaya positif, pastinya ada langkah-langkah yang pasti kita temui di lapangan, ya kan?
Untuk menciptakan budaya positif pastinya ada beberapa hal yang harus kita terapkan dalam pelaksanaannya. Pada intinya, Bapak Ibu Guru, kita menuntun peserta didik kita menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, termasuk saya dan Bu Linda sebagai guru putra pada hari ini, salah satunya tujuannya adalah untuk menuntun peserta didik menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi apapun yang dikelola oleh ibu guru hebat, semuanya untuk murid dan untuk murid. Oke, kita lanjut. Makna kata disiplin. Bapak Ibu, di sini kata makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa sih yang terbayang di pikiran kita? Tepat waktu. Oke, siap. Tepat waktu. Bapak Masro. Apa sih? Masro. Ngajar pertama. Bapak Masro. Tetap selamat datang Bapak Masro. Disiplin ngajar pertama. Oh, disiplin. Bapak Masro kalau ditanya sama Budian, apa sih yang terbenak di bayangannya, di pikirannya dengan kata disiplin? Kalau suruh jam 4.50 ya kita subuh jam 4.50. Oh ya, kata Masya Allah luar biasa. Oke, next kita lihat makna kata disiplin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib. Betul apa tidak? Betul. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu hukuman tidak diberikan kepada peserta didik kita. Wah, penasaran kan kemudian gimana caranya siswa kita bisa tertib? Benar nggak? Apalagi kesiswaan terlalu sedikit udah langsung hukuman, ya kan? Nah, di sini kita memahami bersama-sama. Ya. Next. Ya, jadi kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplinum, yang artinya adalah belajar. Jadi proses peserta didik kita untuk belajar memahami diri, mendorong diri, menghargai diri itu dari kata disiplin yang sesungguhnya. Jadi dia tidak berkaitan dengan hukuman. Oke, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, kemudian bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, ini Bapak Ibu, intinya siswa kita itu dimotivasi dari internal, dari diri dia sendiri, dari dorongan apa yang ada di dalam dirinya, kesadaran, cara dia menghargai dirinya, mendorong dirinya. Nah, ini adalah makna disiplin. Jadi yang paling utama adalah dalam diri murid kita, bagaimana caranya kita menuntun, menumbuhkan siswa kita agar mereka sadar dengan hatinya, menghargai dirinya dari dorongan diri sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita di sini, ini adalah motivasi perilaku manusia. Pasti dong, kalau kita lihat anak-anak kita di SMK Negeri 2 Sentumi, pastinya ketika mereka pergi ke sekolah tepat waktu, ada 3 alasan. Coba sekarang kalau saya mohon izin kepada Pak Darwis ya. Pak Darwis, kalau menurut Bapak motivasi siswa kita ketika mereka mau pergi sekolah, apa yang menurut Bapak Darwis dan paling sering dilakukan? Boleh dari sana? Mas Pak Darus harus menjawab. Apakah menghindari hukuman Bapak? Atau ketidaknyamanan? Atau yang mana? Pak Darwis mau kemana? Yang nomor 1, kebanyakan ya Pak, SMA 2 itu kebanyakan menghindari hukuman atau ketidaknyamanan siswa. Wah, kata si Robert, daripada saya atau dari kata Kak Japar, daripada
nyaman atau ketidaknyamanan. Betul Bapak Ibu? Betul ya, insya Allah ya. Yang kedua adalah apa Bapak? Coba saya minta mohon izin kepada Desi, Weka, selaku ya. Biasanya anak kita itu motivasinya keduanya apa? Oke, betul sekali Bapak Ibu Desi ya. Mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Wah, ini aku mau mendapat pujian nih. Ya enggak, dari Pak Darmawan. Ya enggak, dia dibilang saya rajin, saya tepat waktu. Mungkin nanti suatu saat saya dapat reward dari kepala sekolah, ya Bapak ya. Karena paling rajin di sekolah, ya enggak. Atau bisa saja nanti kita juga sebagai guru mungkin motivasinya ada di mana semoga aja nanti insya Allah kita dimotivasi yang ketiga, ya enggak. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau dua-dua ini, yang pertama adalah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, berarti anak kita masih perlu motivasi eksternal. Apa Bapak Ibu kalau kita tanya motivasi eksternal? Pak Beni? Motivasi eksternal berarti kita punya dorongan dari luar seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dua-dua ini yang sering terjadi dan paling sering terjadi itu biasanya ada nomor satu. Benar nggak Bapak Ibu? Betul sekali ya Kak. Apalagi nanti kalau ketemu kesesuaian di depan sama guru-guru BK di depan ya Kak. Drama sudah tidak pakai sepatu sesuai dengan peraturan, apalagi warna-warni ya Kak. Wah, sudah berhadapan dengan kesesuaian. Pastinya di sini adalah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, apabila dua-dua ini ya, berarti peserta didik kita membutuhkan dorongan dari luar, eksternal yang harus kita dorong. Nah, bagaimana caranya? Motivasinya adalah bagaimana kita memotivasinya sebagai guru atau bagaimana sebagai pendidik, yaitu kita memberikan motivasi internal kepada anak kita untuk menjadikan orang yang didirikan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tantangan kita Bapak Ibu. Tantangan kita seluruh guru, apalagi di zaman saat ini, ya, diserba teknologi Pak, teknologi yang canggih. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Afandi, ya. Kemudian dari sini Bapak Ibu, ya. Jadi kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Inilah tantangan kita sebagai guru zaman saat ini. Bagaimana kita mendorong anak kita agar dorongan itu ada di dalam diri anak kita. Gimana Bapak Ibu guru, sepakat ini adalah tantangan yang harus kita selesaikan? Sepakat ya. Itu ya. Pastinya setiap peraturan yang ada ini adalah apa? Keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru di waktu pertama sekali bertemu dengan anak-anak kita tercinta, bisa sebagai wali kelas atau bisa sebagai guru mata pelajaran, pastinya di awal kita membuat keyakinan kelas dan atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas bisa kita lakukan seperti guru mata pelajaran atau kesiswaan, dan keyakinan sekolah biasanya kita lakukan bersama-sama dengan warga sekolah, dari kepala sekolah, kemudian dari manajemen sampai kepada Bapak Ibu guru dan peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini harus selalu kita lakukan, ya, karena nilai kebaikan itu adalah impian semua orang, impian setiap guru pastinya. Nah, coba sekarang saya minta izin kepada Bapak Ahmad Afandi. Bapak Afandi? Ya, selamat datang Bapak. Ya. Saya ucapkan. Ya, Keyakinan kelas nomor 1 Bapak. Dibaca Bapak? Gak kelihatan. Masya Allah, tidak kelihatan. Oke, Bapak Mas mau mulai ini.
pembelajaran di jurusan PAB, kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Itu sudah pasti. Mengapa kita melalui peraturan berpakaian rapi sesuai dengan aturan sekolah dan bersih? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan. Ya, Nilai betul sekali. kesehatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai kebijakan perlu bisa disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang negara, bahasa, suku dan bangsa. Oke, kita tepuk tangan buat Bapak. Ya, ini Bapak Ibu. Yang pertama saya ulangi. Makanya masih jelas, masih muda. Wih, keren ya. Oke, Bapak Ibu, next ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang pentingnya alat pelindung diri? Ketika peserta didik praktek pembelajaran di jurusan PAB, TSM, ada namanya alat pelindung diri. Pastinya Bapak Ibu bilang untuk keselamatan. Sepakat? Sepakat pastinya ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan sekolah dan bersih? Nah, ini biasanya berurusan dengan kesiswaan, ya kan? Ya, apa nih? Boleh. Karena pertama memang satu itu untuk kesehatan, yang kedua untuk menjadi salah satu SOTK dan OP di dalam peraturan sekolah. Anak itu harus berpakaian rapi, terutama untuk meningkatkan imunitas. Mantap. Kalau Bapak Ibu kita kasih apresiasi luar biasa Pak Hasan ya. Jadi ini apa Bapak Ibu guru? Ya, adanya namanya keselamatan, ada namanya kesehatan, kebersihan. Inilah namanya nilai-nilai kebajikan yang akan kita tumbuhkan kepada peserta didik dengan kesadaran dan dorongan dari diri sendiri. Ya kan? Oke Bapak Ibu guru. Sekarang kita masuk ke dalam kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama peserta didik kita di kelas. Kalau saya tanya Bapak Opik ya, Bapak Opik, ini dari Wakil Sarana dan Prasarana. Kalau Bapak Opik membuat kesepakatan kelas, nilai apa sih yang Bapak Opik capai impikan kepada peserta didik kita? Belajar yang nyaman. Nyaman. Belajar yang nyaman. Nyaman, oke. Nggak panas. Tidak panas. Siap. Apalagi kemudian tanggung jawab. Betul sekali. Terima kasih aku saja Bapak Ibu guru luar biasa. Ya. Oke. Jadi Bapak itu itulah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan kepada peserta didik kita. Bagaimana caranya? Nilai kebajikan ini ada di dalam diri anak-anak kita. Dan kita sebagai guru adalah role model sebagai panutan oleh peserta didik kita. Makanya kenapa guru selalu di depan? Ya kan? Karena dia adalah role model untuk peserta didik. Kalau kita misalnya di depan anak kita misalnya angkat bangku kakinya angkat, anak nanti punya panutan. Wah, itu Pak Mas kan pernah duduk di atas sepeda? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Itu bisa jadi. Untuk jadi berdiri, mau jadi berlari dan Oke, benar Bapak. Jadi seperti itu Bapak. Jadi kita sebagai guru adalah role model. Apa yang kita lakukan saat ini itu akan menjadi contoh untuk peserta didik kita. Pastinya kita menyayangi dan mencintai peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya, karena mereka adalah anugerah terindah dari Sang Maha Kuasa. Dan kita adalah gurunya alhamdulillah suatu anugerah menjadi guru dari peserta didik kita tercipta di SMK Negeri 21. Nih, Bapak Ibu guru, sekarang ini adalah keyakinan kelas 10 SMP. Kemarin saya kebetulan adalah wali kelas 10 SMP dan ini adalah foto kita bersama-sama ya. Aduh lucunya ya. Nah, ini adalah Bapak Ibu guru ya, keyakinan kelas yang kita sepakati bersama kelas 10 SMP. Yang pertama adalah menghargai waktu, kemudian memulai dan mengakhiri pembelajaran selalu berdoa, awal dan akhir, kemudian lingkungan kelas dan kolom meja bebas dari sampah. Kemudian apa lagi? Menggunakan tumbler air minum, kemudian hindari membuli temannya dan tetap menjaga dan merawat integritas kelas dan inklusi. Oke,
hindari kata-kata negatif. Ya, mungkin selama ini kita pernah memakai keyakinan kelas dengan kata-kata negatif ya. Jangan terlambat. Awas kalau tidur di kelas. Nah, hindari kata-kata yang negatif. Ingat, kata negatif itu sangat besar sekali sebagai bom yang besar, ya kan? Untuk motivasi yang ditakuti oleh anak, ya kan? Dan ini ada motivasi negatif kalau misalnya kita berikan misalnya awas, jangan, tidak, nah, itu adalah kata-kata negatif yang harus kita hindari ketika kita membuat keyakinan kelas. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Ya, berarti kalau kita mau membuat keyakinan kelas di kelas maupun di sekolah berarti dengan menggunakan kata-kata positif. Ingat, positif itu sangat besar kekuatannya ya untuk di dalam diri kita. Oke, next. Nih Bapak Ibu Guru, sekarang kita ada 5 dasar kebutuhan manusia. 5 dasar kebutuhan manusia yang untuk harus kita penuhi dari peserta didik kita. Kemudian, kenapa sih itu selalu aja melanggar peraturan? Masuk ke siswaan, contohnya deh, si Anik, ya kan? Si Anik sering masuk ke siswaan, sering kali keluar masuk dari BK, ketemu dengan Bu Mirna, ketemu sama Bu Desi, ketemu sama Pak Ibnu, keluar masuk, ya kan? Coba, nah disinilah kita harus memahami kebutuhan dasar anak kita. Apakah dia kurang kasih sayang? Apakah dia butuh kebebasan? Apakah dia butuh penguasaan? Ataukah dia butuh kesenangan? Ataukah dia butuh bertahan hidup? Fans sama gurunya. Apa Fans maksudnya? sama gurunya. Oh gitu ya. Oke. Ada 5. Mungkin Pak Masuk bisa baca lebih keras 5 dasar kebutuhan manusia. Biasanya kalau kayak gitu kurang sayang bukan ini. Kadang-kadang saya kasih sayang lebih itu, anak-anak yang model kayak gitu. Itu. Kalau saya terlalu bebas, kesenangannya berlebih, nggak menguasai dirinya sendiri, ingin terlihat di antara teman-temannya. Oke, seperti itu Pak Ibu. Oke, kita tepuk tangan untuk Pak Masuk, Masya Allah luar biasa Pak Masuk ya kan. Tenang Bapak Ibu, nanti kita punya door prize yang sudah disimpan sama Bu Dia. Nah jadi Bapak Ibu, 5 dasar kebutuhan manusia ini kita sebagai pendidik atau guru harus benar-benar meneliti, memahami kebutuhan anak kita saat ini. Kenapa sih dia melanggar? Kenapa ini seringkali keluar dari BK kesiswaan? Ya enggak? Kenapa anak itu seperti di dalam kelas itu kayak meminta perhatian? Ya enggak? Nah, harus kita kenalin Bapak Ibu. Apakah dia butuh kasih sayang di rumahnya, bapaknya, ibunya, pergi pagi, pulang malam seperti nyanyinya Walia. Atau bisa juga kebebasan. Anak membutuhkan kebebasan karena di rumah sering dikekang. Gak boleh ini, gak boleh itu. Sehingga anak untuk bereksplorasi emosinya tidak bisa dikeluarkan. Ingat Bapak Ibu Guru, kita sebagai pendidik adalah emosi anak itu dia harus dikeluarkan. Tapi bagaimana kita menuntut emosi anak itu kepada emosi positif. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Kita kenalin anak kita. Kenapa? Mengapa? Ya. Nah, penguasaan seperti apa Bapak Ibu? Mungkin dia pengennya kita mengakui keahliannya. Ada Bapak Ibu? Dia pengennya diakui dia pinter sampai lupa misalnya dia dilupain. Padahal di pojok sana ada anak yang pinter tapi bagaimana cara mengekspresikannya? Dia nggak bisa. Makanya di mana letak peran kita sebagai pendidik? Kita dekat dan kita lihat anaknya ternyata anak kita ini mau kekurangannya adalah penguasaan, ingin dimengerti, ingin kompetensinya diakui, keahliannya diakui. Ya. Jangan sampai kita lupa satu aja kita fokusnya pinter, segala pinter, udah ini aja gitu. Tapi ternyata di sana juga ada anak kita yang pinter. Tapi dikarenakan yang ini lebih pabrik yang lebih terbuka, nyata yang ada di pojok
adalah tugas kita Bapak Ibu Guru keliling kelas kita lihat ya, intinya ya, kita lihat anak kita apa sih kebutuhan dari siswa kita. Ingat, setiap tujuan yang ditimbulkan dari perilaku, baik perilaku negatif maupun perilaku positif, pasti mempunyai tujuan. Oke, next. Nih, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan, setiap perilaku yang ditimbulkan mempunyai tujuan. Kenali kebutuhan peserta didik kita. Perilaku yang ditimbulkan dengan pelanggaran karena mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif. Berarti kalau anak kita tidak bisa menimbulkan perilaku positif, biasanya dia melakukan perilaku negatif. Oke, next. Nah, Bapak Ibu ya, kita cermati tayangan video berikut ini, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, ini ada video. Video ini adalah 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Ya enggak? Kenapa? Kamu mau Kita ulang. berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Kita ulang dari awal. Sekarang keliling. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren!
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
terlambat? Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, kita tepuk tangan dulu Ibu. Bagaimana? Videonya seru? Seru alhamdulillah ya. Oke Bapak Ibu guru, kita balik ke PPT-nya. Baik Bapak Ibu guru, di sini saya akan memberikan post-it. Nih, untuk post-itnya, Bapak Ibu silakan menuliskan di kertas post-it yang akan saya sediakan. Yang pertama, posisi kontrol yang manakah yang sering Bapak Ibu lakukan selama ini. Kemudian yang kedua, posisi kontrol apa yang ingin Bapak Ibu ubah dan terapkan setelah mendapatkan materi pada hari ini. Terutama adalah posisi kontrol yang dilakukan oleh diri. Baik Bapak Ibu guru, saya akan memberikan post-it terlebih dahulu. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah.
Oke Bapak Ibu Guru, silakan saya berikan waktu 5 menit untuk mengisi dua posisi kontrol. Yang pertama yang sering kita lakukan pada hari sebelum-sebelumnya selama kita melaksanakan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol yang ingin Bapak berubah dan terapkan. Udah, berarti. Lama-lama mikirnya. Oke Bapak, saya minta kepada Pak Apandi untuk membacakan posisi kontrol yang selama ini boleh di depan Bapak. Ya. Nanti boleh Bapak Pak Apandi Udah. boleh minta infalnya setelah memaparkan. Bapak itu Bapak Apandi nggak apa-apa Bapak. Nanti diberikan kepada yang punya sendiri-sendiri. Hah? Oh, bukan gitu. Iya, udah nanti Pak Apandi. Ini. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Nanti Nanti tahu posisi ya. Bapak Apandi pakai di sini dulu Bapak Apandi. Sini dulu Bapak. Iya. Iya, Bapak Apandi. Boleh. Ya, dokter. Di sini lagi sini. Kita balik ini mana? Balik tulisnya. Yang penting masih ingat Bapak Ibu Guru ya. Tadi ini tulisnya seperti apa? Kak, tadi baca Muhammad. Oke siap. Untuk yang pertama kita mohon izin kepada Bapak Ahmad Apandi untuk memaparkan atau jawaban isi dari post-it tadi. Kita pakai napasnya kita kayak apa ya? Jawaban apa? Posisi kontrol yang pertama yang sering dilakukan sama Bapak Apandi dan yang ingin dirubah sama Pak Apandi. Kalau tadi saya lihat, ini menurut saya dari Indonesia. Kalau saya lihat tersebut itu, kalau di dalam posisi yang saya tulis dan dilihat dari video itu, semuanya nggak ada bagi saya. Ya, semuanya tidak ada. Semuanya tidak ada karena satu dia sendiri gurunya, jadi capek sendiri gitu. Jadi pada dasarnya posisi kontrol tersebut itu nggak bisa dilakukan oleh sendiri, itu harus dilakukan secara bersama-sama. Itu kita bermain tim. Saya lihat yang tadi yang dulu itu dia sendiri kecapean sendiri seperti itu sampai beberapa kali. Jadi kalau menurut saya posisi kontrol itu yang baik itu pertama diawali dengan adanya sebuah kerjasama satu tim. Sehingga dari tim tersebut itu bisa mengontrol semuanya, sehingga nanti dari lima tersebut itu akan terbersih daripada yang tadi yang ditayangkan itu sendiri. Seperti itu aja dari saya. Silahkan yang lain. Oke Bapak Apandi mau siapa nanti yang depan Bapak Apandi? Pak Mansur. Oke pasti kita lihat dulu selama ini Pak Mansur menerapkan posisi kontrol yang mana? Ya. Di antara tim Yang yang ingin dirubah. Pak Mandor. Saya itu sering menerapkan yang kelima. Kamu terlambat nak. Oh iya, temannya kan jam 7, kamu datang jam 7.20, kamu tak ada urusan rumah, bantu orang tua, kamu sangat berbakti. Karena kamu sangat berbakti kepada orang tua, saya traktirnya ya. Kamu baik. Besok kalau terlambat lagi ketemu saya, asalkan bantu orang tua, tak traktirnya.
sering dilakukan mungkin kalau untuk beberapa tahun yang lalu seringnya adalah penghukuman, tapi kalau untuk sekarang seringnya itu adalah dimonitor dan manajer. Tapi jadi kalau misalkan untuk yang dirubah yaitu penghukuman udah nggak ada lagi, yang selalu diterapkan sekarang ya mantau, monitor, manajer. Oke, siap. Luar biasa kita semua. Terima kasih banyak, luar biasa, keren banget. Oke, guys, kita kembali ke PPT-nya. Bagaimana Bu? Bapak Ibu sudah mengerti, sudah memahami posisi kontrol yang ingin kita terapkan dan kita rubah? Rekomendasinya adalah posisi kontrol manajemen. Karena posisi kontrol manajemen ini yang pertama adalah kita memberikan kepada anak untuk memberikan alasannya, kenapa kemudian ada solutionnya, ya. Di rumah siapa saja yang bisa membangunkan kamu. Nah, ini ada solusinya dan by data. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Kita setelah posisi kontrol kita lakukan, pastinya ada restitusi, ya, restitusi. Apa itu restitusi? Kalau menurut pemahaman Pak Idris, ya, restitusi menurut Pak Idris apa? Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Oke, keren, bagus sekali ya. Kalau dari Bu Minda dari CGP restitusi, guru penggerak kita, Bu Minda. Restitusi itu adalah 6 menit lagi. tindakan yang dilakukan untuk seperti contoh di manajer, posisi manajer yang membuat kolaboratif dengan anak, memberikan solusi dan ada tindakan masalahnya juga, memvalidasi masalah dari permasalahan anak-anak, lalu kita memberikan solusinya bersama-sama dari anak. Itu aja. Oke, siap. Terima kasih kepada Bu Minda sama Pak Idris, luar biasa. Bapak Ibu, benar ya. Apa dikatakan sama Bu Minda sama Pak Idris benar sekali ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan. Ingat Bapak Ibu di materi tadi apa? Setiap tindakan, baik itu positif negatif, pasti mempunyai tujuan. Dan tujuannya adalah salah satu adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini saling berhubungan ya. Kemudian yaitu sehingga peserta didik bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, perilaku yang baik yang lebih bagus, lebih kuat lagi, sehingga dia bisa kembali kepada kelompoknya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan untuk mencari solution atas masalah yang mereka dan membantu murid untuk berpikir. Nah, Bapak Ibu, di sini pastinya peserta didik dari restitusi yang dilakukan, yang pertama bagaimana caranya ini menjadi orang seperti apa mereka, dari dalam dirinya, atas dorongan sendiri, bagaimana mereka menghargai diri sendiri, kemudian bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Inilah tujuan dari restitusi. Dan ini sering kita lakukan Bapak Ibu, mungkin setiap hari akan kita lakukan karena setiap hari pasti kita temukan anak-anak yang butuh memenuhi kebutuhan dasarnya, ya enggak, yang belum terpenuhi. Nah, ini yang kita lakukan. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah langkah teknis bagaimana sih caranya melakukan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini adalah segitiga restitusi yang kita lakukan terhadap peserta didik kita yang membutuhkan pertolongan ya, yang membutuhkan untuk kita tuntun agar tumbuh karakternya. Dia kembali lagi dengan karakter yang kuat, dengan nilai kebajikan yang lebih bagus lagi. Nih, yang pertama Bapak Ibu, kita tidak datang anak kita, ingat salah satunya untuk posisi kontrol hukum harus kita hindari ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita panggil anaknya, misalnya si Ica
Minta, Bu Minta, ini ada anak kita bermasalah kemarin. Dikarenakan apa? Karena kan tiket kelas akhirnya berantem sama temannya. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita gunakan adalah restitusi ini segitiga ini. Yang pertama kita menstabilkan identitas anak dulu, jangan sampai anak kita merasa takut dihakimi, ya. Kemudian malah anak yang tidak diberikan buat kesempatan mereka berbicara saking takutnya. Apalagi kalau Pak Opik sudah, kamu ya, tadi kamu ngapain? Sama buat dia, seperti itu. Kalau kita sudah dengan kata-kata yang kasar menakutkan, anak condong akan merasa takut dan bisa saja yang informasi yang diberikan itu untuk kenyamanan, menghindari hukuman dari guru yang sedang mengarahkannya. Nih, Bapak Ibu, menstabilkan identitas, ya. Jadi kita panggil anaknya, kita beri, ya, kita stabilkan dirinya, ya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Baik ibu dan kamu pasti pernah mengalami kesalahan. Kita seperti itu, ya. Membuat anak nyaman terlebih dahulu, ya. Anak muda nyaman, baru, ya. Karena manusia itu sesungguhnya pasti mempunyai hilang. Kita stabilkan dulu emosinya, identitasnya. Kemudian kita lihat lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Mungkin kalau kamu gagal, pasti lebih parah lagi kamu lakukan. Benar nggak Bapak Ibu? Benar, seperti itu. Maka kita beri kenyamanan kepada anak untuk mengungkapkan, kemudian kita beri anak untuk merasa dirinya dihargai. Nah, setelah menstabilkan identitas, Bapak Ibu, adalah tingkat selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Yaitu kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini, karena oh iya Bu, ya, ini harga diri saya Bu, kalau dihina-hina di depan kelas. Ini titik poinnya yang harus kita penuhi, ya kan? Dia butuh penghargaan, penguasaan, ya kan? Dihargai, baru ketemu titiknya, ya kan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, mulai dari itu. Nah, di sini ada dua arah kolaboratif antara peserta didik sama gurunya sama anaknya. Jadi kita bukan ngoceh anak-anak sampai anak kita terdiam, gitu kan? Kemudian setelah itu kita lakukan adalah baru adalah yang tertinggi adalah nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati selama ini. Oh iya Bu, saya harus menghargai teman saya, tidak menyakiti teman saya dan bertanggung jawab terhadap tugas didik saya. Nah, disinilah nilai kebajikan yang mulai dia kembali. Mungkin kemarin apa hilaf dan akhirnya dia sudah memahami dan menginginkan perubahan lebih baik, nilai kebajikan yang lebih baik. Oke, kemudian apa? Kamu ingin menjadi seperti apa nak? Idealnya setelah berlalu kamu lakukan sebenarnya kan semua seperti apa? Bu, sebenarnya saya pengen jadi anak yang baik, teman yang bagus buat teman-teman saya, seperti itu. Nah, disinilah nilai kebajikan itu akan tumbuh. Gimana Bapak Ibu, sepakat? Sepakat? Oke, siap. Next. Nah, Bapak Ibu guru, kita sudah di penghujung, yaitu ini adalah Ki Hajar Dewantara. Dan Ki Hajar Dewantara seperti filosofisnya, bahwasanya mendidik dan mengajar adalah proses membarukan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Ini adalah apa yang dilakukan sama Ki Hajar Dewantara, impiannya terhadap pendidikan di Indonesia. Bagaimana Bapak Ibu, siap memerdekakan anak? Ya. Siap? Ya. Oke, semangat kalau siap. Oke Bapak Ibu, next. Ya. Yang demikian tadi ya pemaparan dari saya sebagai calon penggerak di sini. Kemudian di sini saya tutup dulu terlebih dahulu, nanti di akhir ada door prize yang saya minta kepada Bapak Ibu diberikan kesempatan. Demikianlah, saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan selama saya memaparkan materi pada hari ini. Kalau kesalahan itu datang dari saya sendiri Bapak Ibu, kalau kedatangan yang baik itulah seolah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, kepada para sekolah, kepada guru yang besar, kemudian Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebajikan kita bersama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap semangat Bapak Ibu ya.
yang perempuan dulu ya, Bapak Ibu guru ya, Ibu guru dulu. Bapak Ibu guru, saya punya tangan ya. Pertanyaannya, sebutkan 3 restitusi yang akan diterapkan oleh seorang pendidik untuk menyelesaikan masalah. Ibu. Oke, boleh Bapak, boleh. Saya ngapain ibu dulu? Ya, 3 restitusi. Nah, kalau jawabannya ada yang mau minum. 3 restitusi Bapak Ibu yang tadi barusan kita sampaikan. Ya, saya CPP ya. Bu Mima, Bu Desi, Bu Mia, Bu Mita, oke siap. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bu Mita, panggil Bu Mita ke depan. Ya, Bapak Ibu ya, kita habisin dulu ya. Hah? Yang 3 tahap dalam segi 3 restitusi itu ada menstabilkan identitas, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Ya, yang terhormat, saya minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan cinta mata sedikit ya. Ya. Dari Bapak Ketek sendiri Bu. Oke, sini untuk Bapak. Apakah masih ada satu lagi ya? Satu lagi. Pertanyaannya sangat mudah sekali. Sebutkan posisi kontrol yang direkomendasikan. Oke, boleh. Kita mulai dari dulu ya. Oke, siap Bapak-bapak. Posisi kontrol sebagai seorang manajer, Ya, bisa dijelaskan Bapak? ya dimana anak diajak untuk berdiskusi terkait dari coba mengidentifikasi apa yang terjadi dari kasus yang kesalahan yang terbuat, kemudian ditanya kenapa sebabnya, lalu dari situ anak disuruh berpikir untuk mencari jalan keluar sendiri, dan kemudian dari pilihan-pilihan tersebut guru mendorong untuk ke arah perbaikan yang lebih baik, dan juga sampai tanya kapan mau diubahnya, terjadwal, sampai nanti akan ada refleksi ketika memang sudah coba dilakukan jadwal yang telah mereka atau si anak sepakati. Demikian, Ibu. Ya, saya ada sedikit kenang-kenangan Bapak ya. Jangan dilihat dari isinya ya. Saya minta kepada Bapak itu sebagai wakil guru untuk berikan kepada Bapak. Karena kamera menjadi Bapak ya. Itu salah kode, bukan tidak akan tinggal. Udah ada. Terima kasih Bapak. Oke, siap Bapak Ibu Guru. Kita kasih apresiasi untuk kegiatan kita pada hari ini. Demikianlah kegiatan acara kita pada hari ini, destinasi dari guru penggerak. Semoga memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Kami persilakan kepada Bapak Ibu Guru untuk menyantap makanan snack. Ya. Kemudian ya, saya